agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mempresentasi kehadiran saya terlebih dahulu ya. Apakah dia tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ibu akan memberi apresiasi pada kalian. Anak-anak, gaya dan gerak itu memiliki hubungan terhadap kehidupan kita sehari-hari, di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu menggunakan gaya dan gerak. Contohnya seperti ketika kita bermain sepeda, bermain bola, ketika kita mendorong meja ataupun kursi. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, dengan pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat memperbandingkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan percobaan, peserta didik dapat mempraktikkan tentang hubungan gaya dan gerak dengan benar. Dan yang keempat, dengan melakukan praktek, peserta didik melaporkan hasil percobaan tentang hubungan gaya dan gerak dengan benar. Kita akan memasuki materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang gaya dan gerak. Sebelumnya, coba anak-anak tahu nggak apa sih itu tentang gaya? Nggak tahu. Gaya adalah suatu tindakan berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Contohnya ketika kita menendang bola, bermain sepeda. Ketika kita melakukan suatu dorongan tersebut atau tarikan terhadap suatu benda, berarti kita telah melakukan gaya. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah benda yang namanya diam menjadi bergerak. Kemudian gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda yang lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menuju suatu benda atau tempasal akibat benda itu dikenai gaya. Adapun macam-macam gaya beserta penjelasannya. Yang pertama, ada gaya magnet. Pada gaya magnet ini, gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet memiliki kekuatan untuk menarik. Yang kedua, ada gaya otot. Pada gaya otot ini, kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut sebagai gaya otot. Gaya ini sering digunakan seperti saat kita mengangkat beban. Yang ketiga, ada gaya pegas. Pada gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Dan yang keempat, ada gaya gesekan. Pada gaya gesekan ini, bila beberapa benda saling bergesekan, maka diantaranya akan muncul gaya gesek. Jadi, Ibu memiliki contoh gambar yang menunjukkan gaya dan gerak. Ini ada apa? Dorong meja. Yang dilakukan dengan sendiri dan bersama teman. Kemudian ini bersepeda ya. Kemudian yang ini mendorong dan menarik. Ya. Dan ini kegiatan kita telah lakukannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, bermain sepeda, bermain bola, kemudian ini apa? Rapel dan judit. Anak-anak sudah mengerti dan paham ya tentang gaya dan gerak tersebut? Sudah, Bu. Ibu minta kalian untuk mengamati sebuah video pembelajaran tentang gaya dan gerak. Kita amati sama-sama ya. Halo sobat, apa kabar hari ini? Kita belajar yuk!
Kali ini kita bakal belajar tentang gaya dan gerak pada benda. Apakah kamu suka bermain bola? Coba perhatikan gerakan bola tersebut. Bola bergerak ke sana kemari ketika kita menendangnya. Apa yang menyebabkan bola bisa bergerak ya? Yuk kita simak. Ada yang tahu gak apa itu gaya? Bukan gaya selfie ya. Gaya dalam IPA tidak sama dengan gaya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menendang bola, mendorong lemari. Jika kita melakukan dorongan atau tarikan terhadap suatu benda, berarti kita telah melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. 1. Gaya menggerakkan benda diam. Benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Contohnya yaitu ketika kita bersepeda. Sepeda yang tadinya diam saat kita goes menjadi bergerak. Dua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Benda-benda yang bergerak tersebut dapat berhenti atau diam jika diberi gaya. Sepeda yang bergerak akan berhenti jika direm. 3. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Jika kamu amati, kecepatan motor tersebut tidak akan sama. Kamu bisa melihatnya pada speedometer. Ketika jalan lenggang, pengemudi akan menaikkan gasnya. Namun, ketika jalan mulai ramai, pengemudi akan menurunkan gasnya atau mengerem. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus, sepeda dapat kita belokkan ke arah yang kita butuhkan. Jika ingin mengubah arah sepeda, kita cukup membelokkan setangnya. 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Slime yang semulanya berbentuk lingkaran berubah bentuk ketika kita memainkannya. 6. Gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Di dalam air terdapat suatu gaya yang disebut gaya tekan ke atas. Gaya ini menyebabkan benda bisa mengapung di permukaan. Benda yang masuk ke dalam air akan dikenai gaya tekan ke atas, sehingga benda muncul kembali ke permukaan. Itulah sebabnya ketika berenang kita tidak akan ke dasar kolam, melainkan berada di permukaan air. Baik, kita sudah melihat tayangan video tadi ya tentang pembelajaran gaya dan gerak. Ibu akan bertanya kepada kalian. Anak-anak, apakah ada hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan di sekitar kita? Ada. Apa contohnya Mbak Vita? Bermain bola. Ya, pada saat kita bermain bola, kita bermain sepeda, itu termasuk kita sudah melakukan gaya dan gerak pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apakah anak suka bermain bola? Suka ya. Ya, terutama yang cowok suka sekali bermain bola. Coba anak-anak, tahukah kalian apa yang bisa membuat bola bisa bergerak ke sana kemari ya? Tendang. Apa pada Fadila? Ya. Ya, kalau ditendang, dilempar di sini ya. Oke, anak-anak, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mbak Laila, Mbak Vika menjadi satu kelompok. Kemudian Mbak Fadila dan Mbak Ajin juga menjadi satu kelompok ya. Iya, Bu. Kalian akan melakukan diskusi. Jadi ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Kemudian didiskusikan bersama temannya. Ibu beri kalian waktu untuk mengerjakan
semuanya melakukan bersama-sama untuk mendorong meja. Oke ya, makasih. Kemudian Mbak Fadila ada wajib sama seperti Mbak Rika dan Mbak Laila ya, cara percobaannya. Sudah, silakan mendorong sendiri. Kemudian berdua Mbak Icel. Terima kasih ya. Kemudian sudah melakukan percobaan tadi, kemudian saya menuliskan hasil percobaan tadi di lembar kerja. Bagaimana, apakah yang kesulitan dalam pengajarannya? Kita bagaimana, Mbak Aja, Mbak Fadila? Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk Mbak Vika kelompok 1 untuk membacakan hasil lembar kerjanya di depan. Hasil percobaan. Yang pertama, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat sendiri itu berat, kalau berdua itu ringan. Terus yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Saat sendiri bergeraknya lambat. Terus kalau berdua itu bergeraknya lebih cepat. Kesimpulannya, gaya sangat mempengaruhi gerak. Apabila sendiri itu akan terasa berat dan dapat bergerak lambat. Kalau berdua itu ringan dan bergerak dengan cepat. Sudah Mbak Vika, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, tadi Mbak Vika sudah membantu untuk menjelaskan ya hasil percobaannya. Selamat Mbak Vika dan Mbak Laila. Terima kasih Bu. Oke, kita simpulkan ya pembelajaran pada hari ini bersama-sama. Bagi kita tadi sudah mempelajari tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak itu kita lakukan sehari-hari ya, dan dapat langsung pada peristiwa lingkungan kita. Pada saat kita apa tadi bermain bola, bermain sepeda. Terus tadi hasil percobaan kita melakukan percobaan apa juga tadi? Baik, anak-anak, terima kasih ya karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.